Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan sekalian? Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi kinematika, terkhusus pada bagian gerak lurus beraturan. Jadi pada video pembelajaran yang lalu kita telah memahami konsep-konsep dasar tentang gerak, yaitu posisi, jarak, perpindahan, kecepatan, dan kecepatan. Pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu bagian dari kinematika, yakni gerak lurus beraturan. Baik, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu gerak lurus beraturan. Jadi, gerak lurus beraturan atau biasa kita singkat sebagai GLB merupakan gerak benda pada lintasan lurus yang bergerak dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Jadi kita bayangkan ada suatu jalan yang lurus dan panjang, kemudian ada mobil atau motor yang bergerak pada sepanjang lintasan tersebut tetapi dengan kecepatan yang tetap tiap waktunya. Maka apabila ada mobil atau kendaraan yang di lingkungan seperti itu, maka dia dikatakan bergerak dengan keadaan lurus beraturan. Lebih lanjut, persamaan gerak lurus beraturan itu dapat kita peroleh dengan menggunakan persamaan S sama dengan V dikalikan dengan T, yang dimana S itu merupakan jarak yang ditempuh dalam 1 meter, V adalah kecepatan benda yang bergerak dalam 1 meter per sekon, dan T adalah waktu tempuh benda tersebut mulai dari keadaan awal ke keadaan akhir. Kemudian dari GLB tersebut kita bisa membuat grafiknya. Oke, jadi apabila kita membuat grafik pergerakan benda tersebut sebagai hubungan antara perpindahan atau jarak terhadap waktu, maka nanti akan kita peroleh suatu garis yang membentuk sudut theta relatif terhadap sudut T. Berdasarkan persamaan atau berdasarkan grafik ini, maka kita bisa menentukan seberapa besar benda tersebut memiliki kecepatan atau bergerak. Oke? Berdasarkan grafik ini, maka kita bisa menentukan kecepatan geraknya, yakni adalah V sama dengan tangen theta. Jadi kita cukup mencari berapa nilai tangen dari sudut theta yang dibentuk berdasarkan tersebut. Di sisi lain, apabila kita membuat grafik hubungan antara kecepatan dan waktu, maka akan kita peroleh garis yang mendatar. Kenapa? Karena dia bergerak dengan kecepatan tetap tiap waktu. Berarti kecepatannya akan selalu sama sepanjang waktu. Apabila kita menemukan grafik ini, maka informasi yang bisa kita peroleh adalah kita bisa menentukan jarak tempuh yang dilalui oleh benda. Caranya bagaimana? Cukup kita mencari berapa luas daerah yang diarsir atau luas daerah di bawah garis merah ini. Maka secara matematis tuliskan S dengan V ya dikalikan dengan T. Oke. Kemudian kita akan pelajari dua buah kasus terkait tentang gerak lurus beraturan. Yang pertama, bagaimana apabila terdapat dua buah benda bergerak yang saling dekat di mana waktu berangkatnya itu sama. Jadi misalkan kita memiliki dua buah mobil A dan mobil B, di mana masing-masing mobil itu dia bergerak dengan kecepatan A VA dan untuk mobil B itu memiliki kecepatan sebesar VB. Di sini kedua buah mobil memiliki waktu tersendiri TA dan TB. Terus untuk kasus yang pertama ini kita asumsikan bahwa kedua buah mobil itu bergerak dengan waktu yang sama, berarti TA-nya akan sama dengan TB. Pertanyaan adalah, di manakah kira-kira kedua mobil ini, mobil A dan B? Oke, nah oleh karena itu, berdasarkan gambar ini, yang kedua kita lihat bahwa titik temu mereka itu paling merupakan penjumlahan antara jarak yang ditempuh oleh mobil A ditambah dengan jarak yang ditempuh oleh mobil B, atau panjang lintasan keseluruhan secara matematis dapat dituliskan pada bentuk SA ditambah dengan SB. Nah, karena kita tahu bahwa rumus dari gerak lurus beraturan itu adalah V kali T, lalu kita substitusikan ke sini, maka kita bisa menemukan waktu mereka bertemu, yakni T sama dengan S dibagi VA ditambah VB. Berarti kita mencari panjang lintasan totalnya, kemudian dibagi dengan perjumlahan kecepatan masing-masing. Itu waktu mereka bertemu.
Selanjutnya adalah kapan mereka, lebih tepatnya lokasi mereka bertemu. Untuk mencari lokasinya itu kita bisa gunakan kesamaan GLB lagi ya. Untuk mobil A, dia akan bertemu dengan mobil B setelah bergerak sejauh VA dikalikan dengan T. Sedangkan untuk mobil B, dia akan bertemu dengan mobil A setelah bergerak sejauh VB dikalikan dengan T. VA itu adalah kecepatan mobil A, dan VB adalah kecepatan mobil B. Sedangkan T itu waktunya sama, akan waktu titik temu antara mobil A dan mobil B. Kemudian kita masuk ke kasus kedua, itu tetap saling bertemu, tetapi waktu berangkat yang berbeda. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ada dua buah mobil, mobil A dan mobil B, masing-masing memiliki kecepatan tertentu. Kemudian pada saat ini itu mobil B dia berangkat terlebih dahulu. Oke, berarti mobil B berangkat lebih awal dibandingkan dengan mobil A. Sehingga kita bisa tahu bahwa dalam selang waktu tersebut mobil B telah menempuh jarak sejauh SB aksa. Oke, yang ingin kita ketahui kapan dan di mana mereka bertemu. Jadi konsepnya tetap sama. Di sini kita gunakan T, itu waktu mereka bertemu adalah delta S, ya, dibagi VA ditambah VB. Nah, delta S itu adalah selisih antara jarak tempuh total atau panjang lintasan dikurangi dengan jarak yang telah ditempuh oleh mobil B, atau S dikurang SB. Lebih lanjut, karena waktu temunya diketahui, berarti kita bisa menentukan kapan dan di mana kedua mobil akan bertemu. Jadi mobil A akan bertemu dengan mobil B ketika bergerak sejauh VA dikali T. Begitu juga dengan mobil B akan bertemu dengan mobil A apabila tidak bergerak sejauh VB dikali T. Oke, sudah ya. Kalau begitu sekian untuk materi singkat kali ini. Ini gerak terus pada trans. Apabila kalian memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.